Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rivi Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal fisika tingkat SMP pada materi kemagnetan dan induksi magnetik. Nah, jadi kita akan membahas soal-soal tersebut, di mana soal-soal ini akan saya bahas menggunakan aplikasi Pentablet dari produk Wacom One Wacom Indonesia. Oke, jadi kita menggunakan Wacom sebagai media penjelasan. Nah, kita langsung saja to the point saja bagaimana menyelesaikan masalah-masalah kemagnetan pada fisika SMP. Di sini sudah saya siapkan soalnya. Saya akan menggunakan pens yang berwarna merah ya, dia terlihat. Nah, di sini kita kerjakan. Pada soal nomor 1, ini belum saya beri nomor 1, batang besi AB ikut menjadi magnet dengan jenis kutub seperti pada gambar, karena didekatkan dengan batang baja Peki yang merupakan magnet buatan. Gambar berikut yang merupakan cara pembuatan magnet Peki yang benar adalah, nah kita lihat di sini. Di sini ada gambar, ya kan? Ada gambar pembuatan magnet Peki. Nah, di sini magnet A itu kutubnya selatan, kemudian B kutubnya utara. Ketika dia didekatkan Peki besi, maka Ki itu akan menjadi kutub utara. Ya, ini akan menjadi kutub utara, yang P menjadi kutub selatan. Oke, berarti kita lihat proses yang benar yang seperti apa. Kalau yang ini salah, yang A, yang B salah, yang D terbalik, yang C benar karena kutub positif jika arah Q-nya menjadi utara, P-nya selatan, maka jawabannya adalah yang C. Lanjut nomor 2. Perhatikan gambar cara membuat magnet berikut. Jika AB saling didekatkan dengan PQ, maka interaksi yang terjadi adalah, nah, lihat gambar magnet AB dulu. Dia digosokkan ujungnya dengan S, maka yang A itu menjadi kutub selatan, yang B menjadi kutub utara. Pada gambar magnet PQ, ini kutub positif dengan negatif, maka kutub positif yang ke arah P, ini P menjadi kutub utara, sedangkan Q menjadi kutub selatan. Kita cek yang option A. Kutub A menarik kutub Q. Salah ya, karena dia selatan akan tolak menolak. Yang B, kutub B utara menolak kutub P. Benar, U dengan U tolak menolak, jawabannya adalah yang B. Itu seperti itu. Kita lanjutkan kembali soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah benda baja KL dihubungkan dengan sumber tegangan E. Maka yang benar seperti apa? Kalau dia di sini tadi positif, ini negatif, maka K menjadi utara, L menjadi selatan, dan baja, kalau dia baja itu akan menjadi magnet permanen. Kalau besi itu akan menjadi magnet sementara. Ini konsepnya. Kita lihat K utara, L selatan, permanen. Maka jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan pada soal selanjutnya, soal nomor 4. Ini masih tentang magnet. Perhatikan gambar berikut. Jika A kutub utara, maka C menjadi kutub utara. D menjadi kutub selatan. C utara, D kutub selatan. Maka B adalah kutub selatan harusnya kan. Berarti jawaban yang benar adalah C. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Sebuah magnet kutub selatan utara
didekatkan dengan kumparan kawat yang menunjukkan galvanometer. Agar timbul gegel induksi pada ujung kawat kumparan lebih besar, maka cara yang benar apa? Kalau sesuai konsep, magnet itu dikeluar masukkan ke kumparan, jadi dia akan menghasilkan GGL yang besar. Maka yang benar adalah yang C. Magnet batang digerakkan masuk keluar dalam kumparan dengan cepat. Jadi kalau dengan cepat itu akan menghasilkan GGL yang besar juga. Nomor 6. Perhatikan. Kemagnetan yang timbul pada besi akan semakin besar sesuai pernyataan nomor 1 jelas. Menggunakan arus bolak-balik itu salah. Maka yang salah. Menggunakan arus searah benar, kawat tembaga benar. Maka jawabannya B, 1, 2, dan 3. Lanjut. Soal nomor 7. Ya. Ini tentang trafo. Nah, kita tahu trafo itu ada trafo step up, ada trafo step down. Kita harus tahu dulu kalau ciri trafo step up. Ada yang masih ingat? Kalau step up itu jumlah lilitan primer itu lebih besar dari lilitan sekunder. Kemudian step up ya. Oh maaf, saya salah, kebalik. Step up. Jumlah lilitan apa? Jumlah lilitan primer itu lebih sedikit dibanding lilitan sekunder. Kemudian tegangan primer itu lebih kecil dibanding tegangan sekunder. Tapi kebalikannya, arus primer itu lebih besar dibanding arus sekunder. Ini ciri-ciri trafo step up. Kalau untuk ciri trafo step down, kebalikannya berarti ya. Oke, kita lihat yang A. Yang A kita lihat dari lilitannya dulu. Kita tentukan trafonya dulu. A. NP-nya lebih banyak dibanding NS. Maka ini trafo A ada trafo step down. Oke, yang step down. Cari dulu. Maka yang ini udah salah nih. Kita eliminasi dulu. Ini udah salah. Ya kan? Antara C dengan D. Lihat step down karena VP lebih besar dibanding VS. Benar atau salah? VP lebih besar dibanding PS. Untuk step down adalah jumlah lilitannya, ini kan berarti benar. Sekarang kita lihat yang ini, trafo B, jumlah NP itu lebih kecil. Nah, maka dia termasuk trafo step up. Kita lihat, maka yang itu udah salah. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Oke ya, karena VP lebih kecil dibanding VS. Lanjut soal nomor 8. Masih tentang trafo kembali. Perhatikan gambar trafo berikut. Perbandingan kuat arus primer dan sekundernya adalah, nah dari sini kita ketahui kalau persamaan dalam trafo itu apa sih gitu kan, yaitu jumlah perbandingan lilitan primer dibanding lilitan sekunder sama dengan tegangan primer, tegangan sekunder sama dengan arus primer arus sekunder dibanding arus primer. Nah ini. Dari soal kita ketahui ini adalah primer 300 lilitan NP. Lilitan sekunder NS. Nah, berarti kita lihat yang ditanya adalah perbandingan kuat arus primer dengan kuat arus sekunder. Berarti kalau kita buat perbandingan N lilitan dengan arus, berarti NP per NS adalah IS per IP. Maka NP per ES adalah 300 dibanding 1200. Maka IS dibanding IP. Maka IS per IP adalah 1/4. Ya kan?
Ini sekunder dibanding primer. Tapi yang ditanya primer dibanding sekunder, maka 4:1 kebalikannya. Itu ya. IP banding IS 4:1. Oke, lanjut soal nomor 9. Soal nomor 9 itu seorang siswa melakukan percobaan seperti gambar. Ketika kutub U magnet batang digerakkan masuk ke dalam kumparan, maka galvanometer menyimpang ke kiri. Pernyataan yang benar tentang gerak jarum galvanometer. Yang benar adalah A. Jarum bergerak kembali ke angka 0 jika magnet dijauhkan dari kumparan. Jarum bergerak ke kanan jika kutub selatan. Jarum menyimpang semakin besar kalau geraknya lambat. Salah. Jarum tetap menuju ke kanan ketika magnet diam dalam kumparan. Oke, salah. Maka yang benar adalah yang A. Dia akan kembali ke 0 jika magnet dijauhkan dari kumparan. Makanya ketika kita membuat geger induksi itu keluar masuk, artinya dia galvanometer akan bergerak jarumnya. Oke, lanjut nomor 10. Ini sih kita suruh mengatakan ini trafonya step up atau step down gitu kan, sama seperti tadi. Kita harus ingat tadi persamaan yang konsep tadi. Kalau trafo step up ini kita lihat dari sini, tegangan primernya 100, tegangan sekundernya 50 volt. Ini trafo 1. Kalau VT-nya lebih besar dibanding PS, maka dikatakan ini adalah trafo step down. Trafo nomor 2, VP-nya 100, PS-nya 200, maka VP lebih kecil. Maka dikatakan dia adalah step up. Trafo step up. Maka kita lihat di sini. Trafo 1 step down karena apa? Trafo 1 step up. Artinya kita coret dulu yang salah. Trafo 2 step down salah. Nah, berarti antara A sama D. Nah, kita lihat ciri trafo step down, jumlah lilitan sekunder itu lebih kecil. Nah, ini kebalik. Maka yang ini A salah, maka yang benar jawabannya adalah yang D. Ya kan? Jawabannya yang D. Trafo 2 step up karena jumlah lilitan primernya lebih kecil dibanding lilitan sekunder. Oke, soal nomor 11. Nah, soal nomor 11 ini perhatikan gambar trafo. Perbandingan jumlah lilitan NP dibanding NS 21:3. Yang ditanya adalah tegangan inputnya berapa. Ini kan NS, makanya adalah PS. Maka VP-nya berapa di sini gitu. Berarti pakai perbandingan rumus tadi bahwa antara tegangan dengan jumlah lilitan, NP per NS adalah VP per PS. Nah, NP-nya berapa? 21:3. 21/3. VP-nya adalah yang ditanya. PS-nya adalah 20. Maka VP per 20 sama dengan 7. VP adalah 7 kali 20. Hasilnya 140 volt. Jawabannya yang A. Lanjut soal terakhir, soal nomor 12. Nah, ini. Sebuah trafo mempunyai perbandingan lilitan primer dan sekunder seperti gambar berikut. Jika trafo dihubungkan pada tegangan 220 volt, maka akan menunjukkan skala berapa? Nah, kita lihat lilitan primernya lebih banyak NP-nya, maka dikatakan ini trafo jenis step down. Trafo step down. Di sini NP-nya adalah 400, ya kan? Kemudian tegangannya VP-nya 220, NS-nya 100, PS-nya berapa? Nah, pakai persamaan tadi, NP per NS
ya kan? Kemudian PP per PS. Nah, NP-nya 400 dibanding MS-nya 100, PP-nya 220 per PS. Ini dapat 4 sama dengan 220 per PS. Berarti PS adalah 220 dibagi 4. Jawabannya 55 volt. Oke, ini jawabannya. 55 volt. Oke, semoga materi mengenai magnet atau kemagnetan dan induksi magnetik, pembahasan-pembahasan soal yang saya berikan dapat dipahami, dapat membantu mengerjakan sebagai persiapan UTBK ataupun mengerjakan soal-soal ulangan, soal-soal tugas dari guru. Semoga konten ini bermanfaat buat Anda semuanya. Jangan lupa untuk terus dukung konten ini agar dengan dukung channel ini agar channel ini terus memberikan video-video yang sangat bermanfaat dengan cara untuk subscribe, like, dan komen. Untuk pembahasan materi-materi fisika lainnya bisa dilihat pada video-video sebelumnya, banyak tentang pembahasan soal-soal fisika tingkat SMP. Akhir kata, terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.